Bertemu kembali dengan Guru Ceria, channel pembelajaran. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian juga klik tanda lonceng. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Aan Sururi. Kali ini informasi tentang kurikulum prototipe tahun 2022. Apakah kurikulum prototipe tersebut? Kurikulum prototipe adalah kurikulum yang akan ditawarkan ke sekolah pada tahun 2022. Adapun sifatnya adalah opsional. Visinya pembelajaran yang selalu dilaksanakan mengacu kepada profil pelajar Pancasila dalam rangka penguatan kompetensi dan karakter peserta didik. Dengan misi mewujudkan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Kurikulum ini juga meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi oleh kurikulum sebelumnya, yaitu yang pertama berbasis kompetensi, kemudian pembelajaran yang fleksibel, serta berkarakter Pancasila. Dan jangan lupa juga kurikulum prototipe ini menguatkan praktik kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang sudah diatur dalam kurikulum sebelumnya, yaitu strukturnya minimum yang menentukan adalah pemerintah, kemudian sekolah diberikan otonomi, yang berarti bahwa sekolah bisa merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual, sementara pemerintah hanya menyediakan buku teks dan perangkat ajar untuk membantu guru yang membutuhkan panduan dalam merancang pembelajaran. Bersifat sederhana, perubahannya seminimal mungkin, namun beberapa aspek berubah secara signifikan dari kurikulum sebelumnya. Tujuan, arah perubahan, dan rancangannya jelas dan mudah dipahami sekolah dan pemangku kepentingan, dan dikembangkan secara gotong royong. Maksudnya adalah pengembangan kurikulum dan perangkat ajarnya dilakukan dengan melibatkan puluhan institusi termasuk Kemenang, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Kita lihat bagannya. Pada kurikulum prototipe ini, di bagan yang paling atas tujuan pendidikan nasional dan profil pelajar Pancasila. Kemudian diturunkan menjadi standar kompetensi lulusan, ada standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan. Kemudian ada struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, dan kali ini ada istilah baru yaitu capaian pembelajaran untuk mengganti KI, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dan setelah itu sekolah bisa mengembangkan kurikulum operasional yang dikembangkan di satuan pendidikan. Hal penting apa yang berubah dari kurikulum 2013? Kita bisa lihat bersama-sama teman-teman. Yang pertama adalah penggunaan istilah baru dalam kurikulum paradigma baru seperti capaian pembelajaran. Ini untuk menggantikan istilah kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 13. Untuk PAUD 5-6 tahun ada penguatan kegiatan bermain belajar dan kegiatan berbasis buku bacaan anak. Nah, pada kurikulum 2013 ini bisa kita perhatikan per minggu 900 menit, sedangkan kurikulum prototipe itu 1050 menit. Kemudian di SD ada perubahan mata pelajaran. IPA dan IPS pada kurikulum sebelumnya itu berdiri sendiri. Sedangkan pada kurikulum baru ini, prototipe ini, IPA dan IPS digabung menjadi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, sebagai fondasi sebelum anak belajar IPA dan IPS terpisah di jenjang SMP. Pendekatan tematik, sementara di kurikulum prototipe pendekatan perorganisasian muatan pelajaran berbasis mata pelajaran tematik merupakan kewenangan satuan pendidikan. Jadi sekolah boleh menggunakan tematik atau boleh juga menggunakan berbasis mata pelajaran. Kita lihat struktur kurikulum di kelas 1. Ini untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti.
Di sini ada 108 jam, ya, 3 jam pelajaran 108 menit. Total jam pelajaran per tahun 144. Kemudian jumlah total pelajaran sama 1080 dengan 1080. Nah, IPA belum diwajibkan di kelas 1 meskipun capaian pembelajaran IPAS untuk fase A tersedia. Untuk kelas 2 IPAS belum diwajibkan di kelas 2 SD ya. Kemudian pembelajaran reguler tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi project. Matematik 34 minggu. Jadi ini bisa kita amati bersama-sama untuk struktur waktu di kelas 2. Kita lihat di kelas 3. Kita lihat SMP, beberapa perubahan terkait struktur mata pelajaran SMP, yaitu tentang pelajaran informatika. Pada 2013, informatika itu boleh menjadi pelajaran pilihan, sementara untuk 2022 atau prototipe ini menjadi wajib, dan guru yang mengajar tidak harus memiliki latar belakang pendidikan informatika.